Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari statistik parametrik. Nah, statistik parametrik adalah metode analisis data yang menguji hipotesis dengan mengasumsi data berasal dari populasi yang mengikuti distribusi statistik tertentu, umumnya normal, melibatkan parametrik populasi seperti rata-rata dan membutuhkan jenis data interval atau rasio. Adapun ciri-ciri data parametrik, yang pertama jenis data berskala interval atau rasio, numerik atau kuantitatif. Yang kedua distribusi, yaitu distribusi normal, data sampel berasal dari populasi yang normal. Yang ketiga varians, yaitu varians antara kelompok homogen yang artinya sama kecuali untuk uji kelompok berpasangan. Yang selanjutnya pengambilan sampel, yaitu diambil secara acak atau random. Yang terakhir sifat data, yaitu data kontinu berupa angka yang bisa diukur. Adapun syarat penggunaan statistik, yaitu statistik parametrik, yaitu yang pertama normalitas data, yaitu data populasi harus berdistribusi normal. Ini bisa diasumsi atau diuji dengan uji normalitas. Yang kedua skala pengukuran, yaitu data harus berskala interval atau rasio. Yang ketiga homogenitas, varian populasi harus sama, yaitu homogen, terutama untuk perbandingan lebih dari dua kelompok. Baik, di sini saya akan menguji uji normalitas dengan uji asumsi. Sebelum itu kita lihat dulu pengertian dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Adalah metode statistik non-parametrik untuk menguji apakah suatu set data berdistribusi normal atau tidak. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan distribusi kumulatif data yang diamati dengan distribusi normal baku atau standar. Adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, ini berarti data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, berarti nilai data tidak terdistribusi normal. Terus kita kembali ke data yang ingin diuji. Sebelum itu kita pergi ke variabel view. Di sini kita mengganti desimalnya menjadi 0. Terus di namanya kita ganti, yang pertama itu X, yang kedua itu Y. Nah, di label ini kita tulis kualitas produk. Dan di bawahnya itu citra merek. Dan ingin kita tahu uji normalitas antara kualitas produk dan citra merek. Terus kita buka analyze, kita cari regression, kita pilih linear, terus kualitas produk kita masukkan ke independen. Selanjutnya citra mereknya di atas. Nah, kita save, terus di reduce kita pilih understat, kita continue, kita oke. Nah, di sini kita skip. Nah, di sini sudah ada nilai residual. Nah, di sini akan kita cek, terus kita ke analyze, ke non-parametric testing, kita ke legacy dialog, ke one sample KS, terus under itu kita masukkan ke sebelah. Terus kita uji normal, oke. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya
0,050. Nah, di sini kita bisa baca kembali kriteria pengambil keputusannya itu jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, ini berarti data terdistribusi normal. Jadi hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikannya itu sebesar 0,05 karena nilai signifikannya sama dengan batas 0,05, maka data berada pada kondisi marginal batas normal. Dalam penelitian sosial, nilai ini masih dapat dianggap berdistribusi normal sehingga data memenuhi asumsi normalitas dan analisis parametrik dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya saya akan menguji uji homogenitas varian, yaitu Lenz test. Nah, di sini sudah ada 2 data. Nah, kita lihat dulu pengertian dari uji homogenitas. Adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah 2 atau lebih kelompok data memiliki varian keragaman yang sama. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data berasal dari populasi dengan tingkat sebaran yang serupa dan merupakan syarat penting sebelum melakukan uji statistik lanjutan seperti ANOVA atau t-test. Metode yang umum digunakan yaitu uji Leaf, uji Berlet, dan uji Fliger-Klein. Kali ini kita akan uji Leaf. Nah, adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data dianggap homogen atau variannya sama. Jika signifikannya kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak homogen atau variannya berbeda. Nah, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada 2 data. Di sini kita ambil data dari kualitas produk dan citra merek dari kuesioner. Apakah memiliki persamaan atau tidak? Nah, di sini kita pergi ke variabel view. Nah, di sini desimalnya kita ganti dengan 0. Dan selanjutnya namanya kita ganti dengan X dan dibawanya dengan variasi Y. Dan labelnya kita pilih yang di atas kualitas produk dan di bawahnya citra merek yang akan diuji homogenitasnya. Nah, setelah sudah diganti semua, kita ke data view, kita pilih analyze, kita pilih comprehends, kita pilih paling bawah. Nah, kita pilih kualitas produk ada di atas dan citra mereknya di bawah. Nah, kita option, kita pilih homogenitas, tindis, terus kita tindis continue, kita oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya yaitu berdasarkan uji homogenitas varian dapat diperoleh yaitu signifikan sebesar 0,406 on min-nya yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian antara kelompok adalah homogen. Oleh karena itu uji ANOVA dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji kolerasi persen. Sebelum itu kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Nah, uji kolerasi persen adalah metode statistik parametrik untuk mengatur
mengatur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif internal atau rasio yang berdistribusi normal menghasilkan koefisien korelasi R antara -1 hingga +1, di mana ini mendekati 1 atau -1, menunjukkan korelasi kuat positif atau negatif, dan mendekati 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai P lebih kecil dari 0,05 berarti tolak hipotesis. Artinya ada hubungan yang signifikan secara statistik antara dua variabel. Sedangkan jika nilai P-nya lebih besar dari 0,5 yaitu artinya tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara dua variabel. Nah, selanjutnya kita kembali ke dua data. Kita pergi variabel view. Di sini namanya kita ganti dengan X dan di bawahnya kita ganti dengan Y. Nah, desimalnya kita ganti jadi 0. Dan labelnya kita ganti dengan kualitas produk di atas dan di bawahnya dengan citra merek yang kita akan uji hubungan antara kedua. Kita kembali ke data view, kita pilih analyze, kita pencet correlate, kita pergi ke bitrate, kita pilih duanya, kita kesampingkan. Terus kita versionnya sudah terchecklist, kita oke. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji kolerasi persen diperoleh nilai kolerasi sebesar 0,842 dengan signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kualitas produk dan citra merek. Semakin baik kualitas produk, maka semakin tinggi pula citra mereknya. Selanjutnya kita masuk ke statistik non-parametrik. Nah, penjelasannya itu pengertiannya adalah metode statistik yang fleksibel dan tidak mengasumsi data berdistribusi normal atau parameter populasi tertentu digunakan saat asumsi parametrik tidak terpenuhi dan data berskala nominal atau ordinal, sampel kecil atau parameter populasi tidak diketahui. Adapun perbedaan dengan parametrik yaitu terletak pada asumsi data, yaitu normalitas, skala datanya nominal atau ordinal, sedangkan parametrik itu interval dan rasio, dan ukuran tendensi sentralnya median, sedangkan parametrik rata-rata dan kekuatan ujinya non parametrik kurang kuat tetapi lebih fleksibel. Dan kapan non parametrik bisa digunakan? Saat data tidak berdistribusi normal. Ini adalah alasan utama penggunaan non-parametrik. Selain itu, skala data rendah, ukuran sampel kecil, parameter populasi tidak diketahui, dan sebagai alternatif. Jadi itu saja statistik non-parametrik dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita akan menguji. Nah, di sini sudah ada nilai kelas dan nilai. Nah, kita pergi ke analyze, kita pencet correlate, kita pergi ke bitrate, kelas kita masukkan ke samping, dan nilai juga. Di sini kita checklist Sperman. Nah, di sini sudah ada muncul di mana nilai kolerasinya, correction coefficient-nya yaitu min 0,137, yaitu berarti hubungan sangat lemah dan arahnya negatif. Negatif berarti
ketika kelas naik, nilai cenderung turun sedikit, tetapi hubungan ini sangat lemah, hampir tidak ada. Lalu nilai signifikansinya 0,173. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Artinya tidak ada hubungan yang berarti antara kelas dan nilai. Dan dari kesimpulan itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelas dan nilai. Hubungan yang ditemukan sangat lemah, yaitu min 0,137, dan tidak signifikan, yaitu 0,173. Dengan kata lain, kenaikan tingkat kelas tidak berhubungan dengan naik atau turunnya nilai siswa. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari beberapa uji yang sudah kita lakukan, bahwa hasil uji menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi statistik dasar. Uji homogenitas memperlihatkan varian data antara kelompok homogen karena nilai signifikansinya di atas 0,05. Uji normalitas juga menunjukkan bahwa data berada pada kondisi mendekati normal sehingga analisis parametrik tetap dapat digunakan. Pada uji kolerasi Pearson, kualitas produk dan citra merek memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan, ditunjukkan oleh nilai kolerasinya yaitu 0,842 dengan signifikansi 0,000. Artinya semakin baik kualitas produk, semakin baik pula citra mereknya. Sementara itu, di uji kolerasi Spearman antara kelas dan nilai menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan. Dengan demikian, kelas tidak berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh responden.